Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pada video kedua ini kita akan lanjutkan, yaitu belajar Flutter. Yang sebelumnya, video sebelumnya kita udah nginstal Flutternya dan nginstal emulatornya itu dari Nox. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara membuat project dan cara menjalankan aplikasi pertama kita ya. Nah, di Flutter ini. Nah, oke, silakan teman-teman buka Visual Studio-nya. Nah, Visual Studio Code-nya saya sudah buka ya. Nah, kemudian teman-teman buka juga emulatornya Nox-nya. Oke, yang sebelumnya Nox-nya udah dikonfigurasi ya. Sudah disetting itu di video pertama. Jadi sebelum lanjut ke sini, pastikan dulu teman-teman untuk melihat video yang pertama ya. Nah, kalau udah, nah teman-teman bisa buat project ya. Kita belajar bagaimana cara buat projectnya. Create project itu di Flutter, di Visual Studio Code. Untuk membuat project Flutter itu kita tinggal klik view ya. Nah, kemudian teman-teman pilih ini ya, command palette ya, command palette. Nah, nanti di sini ada Flutter ya. Nah, kalau nggak ada tulisannya di sini, kalau nggak muncul, ketik aja Flutter. Nah, nanti akan muncul Flutter new project atau Flutter apalah namanya. Nah, jadi yang kita pilih untuk buat project baru itu Flutter new project ya. Diklik. Nah, nanti akan muncul lagi ini hello world, ini sampelnya. Nah, enter a name for new project, press enter to confirm, escape to cancel ya. Nah, untuk buat project itu wajib huruf kecil semua, dan jika ada dua kata terpisah itu gunakan underscore ya, jadi nggak boleh pakai spasi. Misalnya seperti ini, belajar, misalnya spasi, nah dia akan merah, nggak boleh ya, kasih underscore belajar Flutter. Oke, jadi untuk buat project teman-teman wajib untuk koneksi ke internet, karena nanti dia saat membuat project dia akan mendownload beberapa library itu secara online ya. Nah, oke, ke project, kemudian enter. Nah, nanti akan disuruhnya memilih direktori penyimpanannya di mana. Misalnya saya mau nyimpan latihan Flutter saya di dalam dokumen ya. Nah, kemudian oke kan aja. Nah, sini saya buat project folder baru aja. Flutter ya, Flutter. Nah, oh udah ada. Berarti udah ada. Saya cari dulu Flutter. Nah, ini udah ada ya. Oke, saya simpan aja di sini. Oke. Flutter ya, di dalam folder Flutter. Select create folder. Nah, kita tunggu ya. Nah, dia ini kan katanya Flutter create ya. Jadi kita tunggu. Nah, ini akan ada proses dalam generate isi dalam folder project kita. Dia lagi mengenerate project. Oke, nah nanti ini kan nama folder Flutter kita ya di sini. Dokumen Flutter ya. Flutter ini. Nah, ini project yang kita buat tadi. Nah, ini kan nah udah ada isinya ya. Jadi dia itu ngedownload nanti, nge-create. Cuman nggak semuanya di-download ya. Ada beberapa. Jadi kita wajib koneksi internet dan nggak perlu menggunakan koneksi internet yang kencang ya. Hanya beberapa KB aja nanti ada yang di-downloadnya. Oke, kita tunggu sampai selesai ya, sampai selesai. Nah, kalau udah, nah maka project ini dia akan langsung membuka satu buah file di dalam folder lib. Jadi semua file-file latihan yang mau kita buat nanti itu di dalam folder lib ya. Nah, di dalam folder lib ini mainnya ya. Nah, ini adalah coding sampel dari bawaan Flutter itu sendiri ya.
Ini bawaannya. Jadi ini nanti juga nggak kita butuhkan. Nanti akan kita hapus aja semuanya ya, semua kelas ini. Nah, kalau udah jalan seperti ini, nah jadi teman-teman tinggal ini sebenarnya bisa kita langsung jalankan ya kode-kode ini karena ini bawaannya. Nah, bisa teman-teman langsung jalankan. Nah, sebelum dijalankan pastikan project Flutter kita itu sudah terkoneksi ke perangkat ya untuk menjalankan atau untuk mengcompile kode ini. Nah, ini kan masih no device ya tulisannya di sini. Oke, untuk mengkoneksikannya ke Nox, ya teman-teman cukup buka aja di sini. Jadi sebelumnya saya ingatkan lagi teman-teman wajib untuk menonton video pertama ya. Nah, karena dia nggak bisa langsung begitu aja koneksi. Kopas. Nah, kemudian pasti aja di sini ya. Oke. Nah, ini adalah cara untuk mengkoneksikannya. Nah, ini sudah saya catat ya. Nah, ini. Jadi bagi teman-teman yang nggak mengatur environment-nya, jadi wajib diarahkan dulu ke sini ya, ke directory instalan Nox-nya. Nah, oke. Kalau udah connected ya, udah terkoneksi ke IP ini, maka dia akan muncul di sini perangkat yang satu device terkoneksi. Nah, maka project ini udah bisa kita jalankan ya. Ini saya close aja. Oke, untuk jalankannya ini saya ginikan. Oke, ini saya pisahkan ya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa langsung kita jalankan ya script bawaannya. Jadi seperti apa nanti hasilnya. Oke, untuk menjalankan project kita teman-teman bisa klik ini run ya. Run and debug ya, bisa run and debug atau saya stop dulu. Itu cara mana deh? Stop ya. Nah, ini run and debug atau bisa juga langsung klik tekan tombol F5 ya di keyboardnya F5. Nah, itu sama aja. Jadi nanti kita tunggu ya, ini launching, kita tunggu sampai hasil debugnya itu tampil di sini, di emulator ini. Kita tunggu aja. Nah, kita coba dulu lihat seperti apa bawaannya ini, hasilnya ya. Nanti akan kita coba sedikit pengkodingannya dari awal, bagaimana cara membuat aplikasi sederhana. Jadi kita lihat dulu. Jadi Flutter ini itu sifatnya hot reload ya. Nah, maksud hot reload ini apa yang kita ketik di sini, jadi hasilnya langsung live ya, langsung nampak perubahannya di sebelah kanan ya, di sini. Oke, kita tunggu sampai ini selesai ya. Kita tunggu aja dulu. Kita tunggu, masih lama nih. Nah, ini untuk awalnya saat kita buat project baru, jadi untuk compilernya itu memang lama ya, itu hanya awalnya aja ya, setiap project baru ya. Nah, untuk kalau udah pernah kita compile ke emulatornya, nanti juga akan sebentar ya, dia hanya mengupdate apa ya perubahannya aja. Oke, kita tunggu aja dulu sampai selesai. Nah, di sini muncul build ya, build di APK, dia mendebug APK-nya ya. Nah, karena ini Android, jadi dia itu mendebug APK-nya. Jadi satu coding ini nanti kita bisa gunakan untuk dua perangkat ya, baik itu iOS atau Android. Oke, ini kita tunggu, ini sebentar lagi ya, dia lagi menginstal APK-nya. Nah, ini udah muncul APK-nya. Nah, oke. Nah,
Oke. Nah, dia akan mensinkron filenya. Oke, kita tunggu dulu seperti apa hasilnya. Ini saya minimize dulu ini. Oke. Oke, kita tunggu aja dulu. Oke, nah, oke. Ini udah close. Nah, ya. Nah, ini masih hitam. Oke, nah, ini udah tampil ya. Jadi ini adalah aplikasi pertama kita ya. Ini bawaannya ya. Nah, ini tombol ini udah aktif. Sebenarnya itu udah aktif. Nah, ini 1, 3, 4. Oke, udah aktif ya. Jadi hot reload itu maksudnya seperti ini. Misalnya ini kan Flutter demo home pack ya. Nah, misalnya saya rubah. Nah, nanti dia akan langsung berubah secara live di sini. Misalnya saya rubah jadi selamat datang. Saya save. Nah, maka dia akan mensinkron dan langsung merubah di sini ya. Di sini. Nah, ini dia berubah ya. Selamat datang langsung ya. Nah, oke. Jadi begitu ya teman-teman. Cara buat project dan cara menjalankan aplikasinya. Nah, sekarang bagaimana ini kan ada coding banyak itu, terlalu banyak. Jadi bagi yang baru belajar mungkin belum ngerti ya strukturnya. Oke, di sini saya coba hapus. Silahkan teman-teman coba hapus semuanya mulai dari kelas kecuali point ini ya. Hapus semua sampai habis seperti ini. Ya, kalau kita save nanti juga di sini akan error ya. Nah, jadi teman-teman tinggalkan aja ini. Nah, jadi untuk awal, nah jadi di sini kan kita mungkin kita membuat satu buah scaffold ya. Sini nah dulu kan seperti ini ya. Atau ini sama seperti formnya. Nah, atau sama dengan halamannya ya. Ini disebut dengan scaffold ya, scaffold. Oke, kita coba lihat. Nah, jadi di sini teman-teman ketik aja stateful ya, stateful. Nah, ini stateful widget ya. Ini ada stateful widget. Oke, teman-teman enter. Nah, state ini ada dua, ada stateless, ada stateful. Nanti kita bahas ya apa perbedaan antara stateless dengan stateful. Oke, di sini tulis aja stateful seperti ini. Nah, pilih ini ya, ada pilihannya, kemudian enter. Nah, ini semua kursornya ada di sini. Kita wajib merubahnya. Nah, dengan nama my app aja ya, my-nya, kemudian app ya, seperti ini. Oke, save. Nah, di sini run up ya, jadi dia akan menjalankan kelas my app ini ya, maksudnya. Nah, jadi kalau kita buat lagi di bawahnya kelas baru, kalau kita langsung jalankan kelas yang nama kelasnya apa, maka yang dia akan dijalankan itu ya kelas yang kita buat itu ya, tergantung kelas yang kita jalankan apa. Nah, kalau udah, jadi kita di sini ada my app stat, ini widget build. Jadi di sini kita hapus ya, ini kita hapus. Oke. Nah, kita hapus. Jadi di sini kita buat sebuah nah, desain dari Android itu namanya material apps ya, material apps. Nah, jadi kita buat dulu jenis desainnya itu ada Cupertino sama material apps. Jadi kita gunakan material apps ya di sini karena desain biasanya itu untuk UI Android. Nah, ini wajib ya return, statement langsung return. Kemudian material app ya, ini material app, enter. Kemudian teman-teman enter aja seperti ini. Ini titik komanya jangan lupa. Oke, material apps. Nah, kemudian ini enter ya. Jadi kita buat sebuah halaman ya, namanya scaffold ya. Kemudian di sini ada home, membuat home. Kemudian scaffold. Oke, seperti ini. X-nya S besar. Oke. Nah, scaffold itu membuat ini ya. Membuat
ininya ya, tampilan ininya. Nah, halaman ini ya. Nah, kemudian jadi di router ini itu namanya scaffold. Kalau di Android Studio namanya activity. Oke, lanjut. Nah, scaffold. Nah, ini udah bisa langsung kita jalankan ya. Nah, oke, saya coba restart dulu compile-nya. Kalau begini, maka yang akan muncul nanti di sini cuman putih blank aja ya. Oke, kita refresh. Nah, putih seperti ini. Nah, ini ada tulisan debug-nya. Ya. Nah, kemudian kita butuh buat sebuah apa di sini? Mana dia? Nah, biasanya di aplikasi Android standar itu ada ininya ya. Nah, di sini. Nah, kemudian ada ini. Ini namanya app bar ya. App bar ya. App bar. Oke. Nah, cara buatnya, teman-teman, itu app bar itu ada di dalam scaffold. Maka tulis aja di sini app bar ya, seperti ini. App bar titik ya. Nah, di sini app bar, kemudian app bar juga, app bar ya. Oke. Nah, itu dia. Ya, di atas ini app bar. Nah, kita kasih judul, itu di dalam judul itu ada di dalam app bar. Nah, itu title ya. Title namanya. Title. Oke. Nah, dalam bentuk teks. Titelnya dalam bentuk teks. Oke. Ya, nah kita tulis aplikasi pertama. Oke, nah maka akan ada tulisannya di sini ya, aplikasi pertama. Oke, nah untuk merubah warna dari app bar ini ya, ini teman-teman cukup tulis aja di sini ya, back. Oke, saya title app bar, koma, nah koma, lagi koma, nah di bawahnya background color ya, teman-teman kasih background color itu untuk app bar, kemudian color kemudian C-nya C besar, color ya, C-nya C besar, text. Nah, kemudian warnanya apa? Misalnya saya mau warna red ya. Oke, refresh, maka akan berubah warnanya warna merah. Nah, kemudian kita butuh buat judul di sini ya. Saat ini kita klik, maka aplikasi, nah ini kan masih kosong judulnya ya di scaffold. Nah, jadi ini judul untuk scaffold. Oke, coba kita buat di sini. Nah, ini title ya, title. Oke, titik 2 judulnya, titik 2 judulnya itu misalnya Padang Tekno. Oke, titik koma. Titik koma. App bar, title, oh bukan di sini. Nah, di sini. Ya, nah di sini ya. Oke, material. Oke, kita refresh lagi. Oke, kita lihat. Nah, ini dia tulisannya Padang Tekno ya. Nah, itu. Nah, kemudian di dalam, nah ini kan app bar. Nah, di tengah ini itu namanya body ya. Jadi setelah app bar kan ini sampai sini ya. Ini penutupnya. Kemudian itu ada body ya, body. Oke, nah di sini saya buat aja center. Di dalam body saya buat center, kemudian ada teks di dalamnya. Teks. Ada teks. Oke, teksnya hello world. Hello world. Oke, ini biasanya seperti ini ya. Hello world.
Oh ya, body, bukan di sini. Langsung aja saya buat ini hello world. Nggak bisa, berarti ini bukan hello world ya. Center, ini center, ini rata tengah, kemudian ada child sebagai child, kemudian ada text. Nah ini nanti ya kita bahas, ini saya sampaikan dulu aja. Kemudian hello world ya. Nah seperti ini. Nah maka akan ada tulisan hello world di sini ya, hello world. Nah seperti itu ya teman-teman. Nih oke. Nah jadi untuk merubah warna body ini ya, ini teman-teman cukup kasih aja background color di dalam ini kan scaffoldnya. Nah jadi misalnya saya ilustrasikan, ini kan warnanya tadi ini warnanya tadi merah ya, merah. Nah ini misalnya teman-teman ingin merubah warnanya menjadi kuning, nih kuning seperti ini. Jadi teman-teman cukup rubah aja di itu kan scaffoldnya seluruhannya, jadi di scaffold ya. Nah ini background ini tambah di atas ini itu yellow aja, saya mau yellow warnanya. Jadi nanti kita bahas ya lebih detailnya. Nah ini kan cuma sampel aja, nah ini maka berubah warnanya kuning ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Nah untuk menghilangkan debug ini ya teman-teman, cukup tambahkan juga di dalam ini. Nah ini ada debug, saya ketik aja debug. Nah ini ada debug show checker mode banner ya, ini kita falsekan ya. Nah jadi ini juga suatu saat itu wajib kita pakai. Kenapa? Karena nggak mungkin aplikasi yang kita buat ada debugnya di atas. Nah ini ya, kayak udah hilang. Nah jadi seperti itu ya teman-teman strukturnya. Jadi kita butuh material app awalnya untuk buat halaman material app, yaitu kemudian kita buat sebuah scaffold ya, home scaffold. Kemudian di dalam scaffold ada app bar, ada di atas ini judul ini, kemudian ada body-nya. Nah jadi semua di dalam body inilah nanti desain-desain yang kita perlukan ya di sini ya, semuanya apapun isinya nanti ya, itu seperti itu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu, semoga teman-teman paham ya. Coba diulangi terus ya untuk latihannya, sering-sering latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video berikutnya.